Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Semoga selalu berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke guys, teman-teman, pada kesempatan ini sebelum berbuka puasa saya akan sharing kepada teman-teman kenapa ada orang yang tidak pernah action. Jadi kenapa ada orang yang tidak mau melakukan sesuatu, dia hanya menunggu. Nah, ini materi ini sebenarnya saya angkat karena ada salah satu menti saya itu bertanya, "Pak, bagaimana Pak supaya saya bisa action maksimal, Pak? Bagaimana supaya saya itu selalu semangat tiap hari, Pak?" Nah, kenapa orang tidak bisa keluar auranya, tidak bisa keluar semangatnya? Itu yang pertama karena dia tidak sadar, dia tidak menyadari ada hal besar di depannya yang dia harus hadapi. Jadi itu namanya titik buta. Jadi titik buta itu adalah sesuatu hal yang akan terjadi di depan, tetapi kita nggak tahu. Bukan karena kita tidak mau menghadapi itu, tapi karena kita tidak tahu. Nah, jadi apa sih yang bisa membuat orang itu bisa action, bisa melakukan pekerjaannya dengan maksimal? Itu pertama kali adalah karena dia harus sadar dulu untuk apa dia bekerja. Nah, ada yang namanya aware atau kesadaran. Kesadaran bahwa kita butuh dana yang sangat besar di hari tua. Yang itu masih alasan yang pertama. Jadi saya tanya, menti saya tanya, umur kamu berapa? Ya umurnya itu umur 35 tahun. Jadi saya tanya, kamu mau pensiun umur berapa rencananya? Dia bilang umur 55. Berarti dari umur 35 ke umur 55 dia kurang lebih 20 tahun lagi. Nah, 20 tahun ke depan artinya dia harus tahu bahwa di usia pensiunnya dia itu dia butuh berapa sih dana pensiun. Nah, arti pensiun di sini adalah di mana orang tidak bekerja lagi tetapi dia menikmati hari tuanya. Jadi dia tidak bekerja, artinya dia tidak produktif seperti biasanya, seperti dia harus mengejar target, harus membuat janji temu. Tetapi di hari pensiun itu betul-betul dia menikmati sisa hidupnya, itu namanya pensiun. Nah, di usia 55, pertanyaannya berapa lama dia pensiun? Anggaplah standarnya 10 tahun ke depan, berarti sampai umur 65 atau sampai 75. Berarti ada 20 tahun ke depan. Nah, kita asumsi saja seandainya kita pensiun di usia 55, anggap biaya hidup kita pada saat pensiun itu anggaplah 5 juta rupiah, anggap. Tetapi dari beberapa survei ternyata di usia pensiun itu biaya hidup makin besar loh. Pertama, kita butuh biaya pengobatan, kemudian kita butuh biaya refreshing. Jadi bukan berarti di usia pensiun itu biaya hidup kita kecil, pasti juga makin besar. Yang ketiga ada faktor yang pasti terjadi adalah inflasi biaya kehidupan. Oke. Nah, jadi saya jelaskan kepada menti saya bahwa kamu harus paham dulu bahwa di hari tua nanti kamu mau hidupnya di standar apa? Apa kamu mau standar biasa-biasa saja, atau kamu mau standarnya sedang-sedang saja, atau kamu mau hari tuamu kamu isi dengan kehidupan yang maksimal atau kehidupan yang asik begitu. Dan mungkin difokuskan untuk beribadah atau difokuskan untuk membantu banyak orang. Nah, jadi kita harus tahu dulu di usia pensiun kita mau ngapain nanti, mau hidup kita maksimal atau rendah. Nah, kalau kita hitung sekarang anggaplah hari ini dia sudah pensiun umur 55. Dia memutuskan untuk mengeluarkan biaya hidupnya anggaplah 10 juta per bulan. Karena kita tidak bisa pakai di hari sekarang. Sebenarnya itu inflasinya sampai 4 kali lipat. Jadi biaya hidup 5 juta hari ini itu sama seperti 3 kali lipatnya sampai 4 kali lipatnya di 20 tahun ke depan. Nah, anggaplah kita ambil 3 kali lipatnya, berarti 15 juta per bulan. Nah, kalau kita mau paling rendahnya itu berarti 10 juta per bulan. 10 juta per bulan dikali 1 tahun, kita butuh dana 120 juta. Berarti selama 10 tahun kita butuh dana 1,2 miliar. Itu baru kita berbicara biaya hidup loh. Itu belum kita berbicara dana darurat, belum kita berbicara biaya kesehatan. 1,2 M. Jadi kalau kita pensiun kurang lebih 20 tahun, berarti kita butuh dana pasti 2,4 miliar gitu.
Jadi itu harus pasti, harus ada. Karena kita pensiun tidak bekerja lagi, jadi dana itu kita ambil dari situ. Dan hasil itu, dana itu harus bentuknya liquid, mudah dicairkan. Nah, itulah namanya kesadaran. Kita sadar bahwa di hari tua kita butuh dana 5 miliar atau kita butuh dana 10 miliar. Nah, sehingga banyak orang, para pegawai, apapun profesinya, dia masih kerja pada saat di hari pensiun. Nah, kenapa? Karena di hari tua dia tidak punya persiapan. Oke? Nah, kalau kita hitung, anggaplah di hari tua nanti kita butuh dana pensiun dari 3 miliar sampai 5 miliar. Sekarang jadi perhitungan, kira-kira mulai hari ini kalau masih ada waktu 20 tahun, kita harus nabungnya berapa? Atau kita main saham, atau kita deposito. Anggaplah kita main tidak usah berbicara saham terlalu tinggi. Kita berbicara deposito saja dengan bunga 6%. Untuk menghasilkan dana sampai 5 miliar selama 20 tahun ke depan, itu berarti kita perlu menabung per tahun, ya kan? Per tahun berarti 25 juta per tahun. Kalau dia 250 juta per tahun. Berarti kalau 10 tahun kan 2,5 miliar. 20 tahunnya 5 miliar. Jadi perlu kita menabung 250 juta per tahun. Nah, 250 juta itu dibagi 12, itu kurang lebih kita harus nabung per bulan. Mulai hari ini kurang lebih berapa ya? 30 juta. Bukan. 20 juta per bulan. Minimal kita nabung mulai hari ini 20 juta per bulan. Anggaplah kalau kita deposito ya perlu kita nabung 15 juta per bulan. Oke? Nah, pertanyaannya, apakah kamu sudah siapkan dana itu? Apakah kamu sudah punya dana safety atau dana darurat atau dana pensiun di hari tuamu? Yang kamu harus siapkan, kita standarlah 10 juta per bulan. Nah, itu jadi pertanyaan, apakah kamu sadar bahwa di hari tua nanti kamu butuh biaya yang besar? Nah, sehingga makanya dalam hadis Nabi mengatakan bahwa ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Salah satunya adalah hidup sebelum mati, kemudian muda sebelum tua. Jadi maksudnya kita ingat pada saat kita masih muda ini, kita akan tua. Nah, di tua nanti kita butuh biaya besar. Nah, kita harus mempersiapkan. Ada 2 orang, ada 3 model orang. Ada yang tidak melakukan apa-apa. Dia tahu bahwa di hari tua dia akan butuh biaya besar. Dia tidak melakukan apa-apa. Yang kedua adalah dia tahu di hari tua dia butuh biaya, dia melakukan sesuatu. Yang ketiga, dia tahu di hari tua dia butuh dana besar dan dia melakukan segalanya. Jadi Anda di mana? Nah, itu kita baru berbicara kesadaran bahwa di hari tua kita butuh dana besar untuk hari pensiun. Yang kedua, kalau teman-teman punya anak, apakah teman-teman tidak mau untuk mempersiapkan sekolahnya? Apakah teman-teman mau sekolahnya di dalam negeri atau di luar negeri? Terus apakah teman-teman mau sekolahkan di mana? Apakah universitas negeri atau swasta? Jadi apakah teman-teman sudah pernah hitung berapa biayanya gitu? Kemudian teman-teman, apakah tidak ada impian untuk membangun rumah impian? Apakah teman-teman tidak punya impian untuk berhaji umroh? Apakah teman-teman tidak punya impian untuk keliling dunia? Jadi harus kita sadari bahwa di masa depan itu ada namanya kebutuhan pasti yang harus kita keluarkan karena hari tua. Ada kebutuhan yang betul-betul untuk memenuhi kita punya kehidupan di hari tua, itu ada namanya kebutuhan sampingan. Tetapi teman-teman harus kuasai, harus tahu dulu, harus sadari bahwa ternyata di hari tua itu tanggung jawab saya besar. Sehingga teman-teman di hari muda, di muda sekarang, itu teman-teman harus memikirkan apa yang saya harus lakukan. Kalau teman-teman masih seperti ini terus tidak pernah action, gimana? Apakah menunggu teman-teman nanti usia pensiun baru sadar? Nah, itu semua tergantung teman-teman. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.